Martin Paes balik gabung FC Dallas, Reza Arya terpukau. Situasi panas Timur Tengah buat Arab Saudi dan Qatar batal jadi tuan rumah RON 4. Kontroversi Exco PSSI senggol Sintayong dengan Patrick Kluivert. Kelemahan skuad Garuda yang wajib dibenahi di RON 4 kualifikasi. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kontroversi Exco PSSI senggol Sintayong dengan Patrick Kluivert. Masih membekas di hati para pecinta sepak bola tanah air, nama Sintayong bisa jadi salah satu pelatih yang membuka jalan timnas Indonesia sampai di titik ini. Mungkin juga sebagian dari kita masih belum bisa move on bagaimana epicnya Sintayong menukangi timnas Indonesia selama masa kepelatihannya. Namun, hal berbeda ditunjukkan Exco PSSI Aryal Sinulinga yang baru-baru ini menyentil ex-pelatih timnas Indonesia itu dan membandingkannya dengan pelatih timnas saat ini Patrick Kluivert. Hal itu bermula ketika Aryal Sinulinga dalam postingannya secara tersirat menyebut Patrick Kluivert lebih cakap dalam hal pemilihan pemain dibanding Sintayong. Pada akun Instagram miliknya, Aryal Sinulinga secara tersirat menuding Sintayong saat jadi pelatih timnas Indonesia lebih banyak memilih pemain sesuai seleranya berbeda dengan Patrick Kluivert. Sudah jelas kualitasnya, memang beda. Pemilihan pemain objektif, tidak ada pemain kesayangan. Kesempatan besar diberikan kepada pemain-pemain yang bermain di Liga 1. Permainan mengasyikkan. Sampai akhir pertandingan, maju terus Garuda Senior. Tulis Aryal Sinulinga. Pernyataan dari Aryal Sinulinga ini jadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Tak hanya jadi sorotan publik, salah satu media Korsel juga mengulas pernyataan orang dalam PSSI ini. Menurut Gol Korsel, Aryal Sinulinga terang-terangan mengkritik Sintayong. Masih terlalu dini untuk secara langsung membandingkan pelatih Sintayong dengan Patrick Kluivert. Tulis media Korsel tersebut. Terlepas dari apapun, kita tetap bersyukur dengan dua pelatih saat ini yang mampu mengharumkan nama bangsa sampai di titik mencatat rekor dan sejarah baru. Kelemahan skuad Garuda yang wajib dibenahi di RON 4 kualifikasi. 1. Organisasi permainan. Organisasi permainan timnas Indonesia begitu buruk saat bersua tim-tim tier 1 FIFA seperti halnya Jepang. Kekuatan timnas Indonesia mungkin ada di pertahanan, tetapi melawan Jepang diobrak-abrik begitu saja. Koordinasi lini tengah dan bertahan tampak kurang jika mendapatkan tekanan lawan yang begitu tinggi. Sejumlah bek dengan spesialisasi juga tidak bermain solid, cenderung menampilkan keahlian individu bukan kelompok. 2. Taktik dan formasi. Skema 3 bek belum cukup untuk menghentikan serangan Jepang. Indonesia butuh variasi lagi. Patrick Kluivert bisa menempatkan 5 bek sekaligus dengan 2 bek sayap sebagai penopang sisi-sisi. Kemudian ditambah 3 gelandang, 1 gelandang bertahan dan 2 gelandang tengah. Dengan menyisakan 2 ujung tombak, 1 sebagai penyerang tengah dan 1 lainnya penyerang bayangan. Namun, Patrick Kluivert juga perlu menerapkan taktik plan B. Sebagai contoh dengan formasi 4-3-3 untuk keluar dari taktik defensif dan bermain lebih ofensif untuk menciptakan peluang hingga berbuah gol. 3. Susunan pemain. Hingga pertandingan terakhir kualifikasi RON 3, susunan pemain timnas Indonesia belum pakem. Kluivert masih mengotak-atik pemain. Terlepas dari situasi dan kondisi yang dialami pemain, ini juga menjadi kelemahan karena pemain belum sepenuhnya klop dan mengerti satu sama lain. Jika tidak diperbaiki, 3 masalah tersebut bisa menjadi batu sandungan besar bagi langkah Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menuju sejarah baru di pentas sepak bola dunia. Dengan RON 4 yang kemungkinan akan digelar di wilayah Timur Tengah dan menghadirkan lawan-lawan kuat seperti Irak, Arab Saudi, dan Qatar, timnas Indonesia harus tampil nyaris sempurna. Bukan hanya dari sisi individu, tetapi terutama dari sisi kolektif dan taktik. Martin Paes balik gabung FC Dallas, Reza Arya terpukau. Untuk pertama kalinya, situasi terancam dialami oleh Martin Paes dalam posisinya sebagai kiper nomor 1 timnas Indonesia.
Kabar buruk bagi PAES, PSSI sudah menaturalisasi kiper jempolan lain produk Akademi Juventus, Emil Audero Mulyadi. Bahkan, Martin Paes menghabiskan 2 pekan bersama timnas Indonesia, tetapi tidak bermain sekalipun dalam 2 laga kontra Cina dan Jepang. Di sela-sela itulah, kiper andalan timnas Indonesia itu balik bergabung dengan klubnya FC Dallas. Seperti yang santer diberitakan, Paes sebenarnya kembali tersedia kala Indonesia melawat ke Jepang pada agenda terakhir grup C. Sayangnya, pelatih Patrick Kluivert tetap mempercayai Emil yang berjibaku untuk mencegah kekalahan lebih dari 6-0. Ada 2 kemungkinan mengapa Kluivert lebih memilih Emil ketimbang Paes pada laga kontra Takefusa Kubo dan kawan-kawan tersebut. Pertama, Kluivert memilih melakukan rotasi lantaran Indonesia sudah mengamankan tiket ke putaran keempat, Paes tetap nomor 1. Kedua, Kluivert melihat Emil sudah menyalip permainan Paes dalam hierarki kiper timnas Indonesia. Sementara itu, kiper kelima timnas Indonesia Reza Arya memberikan statementnya tersendiri. Menurutnya, Emil adalah sosok pemain yang memiliki kedewasaan. Sementara itu, ia memiliki pandangan yang sedikit lebih ekstrim soal Paes. Penjaga gawang FC Dallas itu disebut-sebut gila olehnya. Hal itu dikarenakan kemampuan kiper keturunan Kediri tersebut sangat bagus dalam hal menjaga gawang. Jadi, Reza mengakui ia banyak belajar teknik dari ex-FC Utrecht tersebut. Di sisi lain, siapa sebenarnya kiper nomor 1? Jawabannya bisa dilihat pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Martin Paes akan kembali ke FC Dallas di MLS yang akan melawan Sporting Kansas City akhir pekan ini. Situasi panas Timur Tengah buat Arab Saudi dan Qatar batal jadi tuan rumah round 4. Perdebatan menyoal hektiknya pemilihan tuan rumah dengan Qatar dan Arab Saudi resmi dipilih AFC menimbulkan pro kontra. Bahkan bisa jadi dengan memanasnya perdebatan ini, kedua anak emas AFC itu batal menjadi tuan rumah kualifikasi. Seperti mana baru-baru ini beredar, diketahui AFC dituding menguntungkan 2 negara tuan rumah untuk bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Sebelum AFC menuju ke Arab Saudi dan Qatar jadi tuan rumah, PSSI-nya Oman, Irak, dan UEA meminta ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung di tempat netral. Terlepas dari protes yang disampaikan publik dan PSSI-nya Oman, Irak, dan UEA, bisa saja AFC membatalkan Arab Saudi dan Qatar jadi tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 mengingat situasi politik di kawasan Timur Tengah baru-baru ini. Seperti diketahui, pada Kamis pekan ini pasukan udara Israel menyerang sejumlah titik di Iran. Dikutip dari sejumlah sumber, suara ledakan terdengar di ibu kota Iran, Teheran. Serangan Israel kepada Iran ini memicu ketegangan di kawasan Timur Tengah yang memang dikenal tak stabil. Pihak Iran menegaskan akan membalas serangan dari Israel ini. Juru bicara Angkatan Bersenjata Iran menegaskan negaranya akan memberikan respon keras terhadap serangan Israel. Saksi mata dan wartawan dari televisi milik pemerintah Iran melaporkan bahwa mereka melihat sendiri adanya jenazah perempuan dan anak-anak di antara para korban. Sementara itu, Ketua Otoritas Pertahanan Israel telah mengumumkan keadaan darurat nasional terkait serangan yang dilakukan mereka terhadap Iran. Dengan ketegangan di kawasan Timur Tengah ini tentu bisa memicu keinginan agar pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung di tempat lebih netral dan aman.